وبسر وبحق حرمة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام سندنا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna salam. Rabbunal karim dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumi siham. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khusyin wal khasyiat, jamaah majlis ta'lim, pengajian Nasaihul Ibad, rahimakumullah wa hafidhakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah karena kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menempatkan tubuh ini di dalam salah satu raudhah dari Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan asbab dari hadir kita ini menjadikan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, ahli rumah kita, kerabat kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ditetapkan Allah ampunannya dari semua dosa dan kesalahan, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat, tersembunyi, dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan asbab dari hadir kita dan perkumpulan kita ini pula menyebabkan semua hajat-hajat kita dan hajat mereka, hajat dunia maupun hajat akhirah, ma'lutuful afiyah, diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, ditetapkan Allah menjadi hamba-hambanya yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fitini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan berkat ratib ala opas yang sama-sama kita baca ini pula menyebabkan kita tertulis dan mereka meraih husnul khatimah indal maut dengan kalimatul thayyibah la ilaha illallah bihaqqi ahli la ilaha illallah ma'lutuf wal afiyah. Dan semua saudara-saudari kita mudah-mudahan yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diberi Allah kesembuhan dan keafiatan, dan diberinya kita dan mereka panjang umur dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diluaskan Allah yang halal, baik dan barakah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita kucurkan, kita tumpah ruahkan, kita pasrahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una
wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ana uridu tabarruqa bi ityani hadisain syarifain jalilain. Kata pengarang, sekarang aku memulai ini menghendaki mengambil barakah dengan mendatangkan dua hadis yang mulia dan agung. Tentu saja kita pun seperti pengarang ini berharap dengan dua hadis ini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Hadis yang pertama, kata beliau, di mana dengan dua hadis ini beliau menghendaki keberkahan itu. Fal hadisul awal, hadis yang pertama. Ajazani bihil allamatu Syekhu Muhammad Al-Khatib Asy-Syami tumal madani tumal hambali. Tumal madanil hambali. Aku, kata beliau, mendapatkan ijazah dengan hadis pertama ini. Di mana memberikan ijazah ini seorang yang sangat alim, Syekh Muhammad Khatib, orang Syam. Nah, kita pun juga mendapatkan ini ijazah karena kita juga berijazah ini kitab dengan pengarang. Jadi Syekh Muhammad Khatib ini orang Syam. Nah, di dalam kitab Safwatut Tafasir tidak ada satupun seorang nabi yang kita imani, cuma 25 nabi dan rasul, padahal satu riwayat ulama itu ada 24.000 nabi. Tidak ada satupun yang 24.000 nabi itu akan diangkat menjadi nabi, kecuali syaratnya harus masuk ke negeri Syam. Nah, Syam ini termasuk Jordan, termasuk Syam. Termasuk Syam ini Palestina. Nah, ini itu di dalam kitab Safwatut Tafasir, di mana Palestina itu adalah terletak Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi para nabi-nabi itu, nah kalau Rasulullah ke sana itu 2 kali. Di umur 9 tahun, kemudian berlanjut di umur 12 tahun. Satu riwayat lagi beliau umur 12 tahun bukan 9, tetapi berlanjut ketika beliau umur 25 tahun membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, itu kisahnya aja membawa dagangan itu. Nah, satu ketika di umur 12 tahun atau kurang lebih 9 tahun, wallahu alam, ini satu riwayat. Nah, itu yang Nabi ini dicegat oleh pendeta Buhairah. Ketika beliau ini ditunggu oleh pendeta ini bertahun-tahun. Di mana? Di sebuah pohon. Karena dalam kitab Samawi tidak ada yang bisa berteduh di bawah pohon itu kecuali seorang Nabi. Nah, banyak aja kabilah yang lalu, kabilah yang lewat melintas di pohon itu. Tapi karena dia bukan Nabi, dia tidak berhenti. Nah, Nabi kecil ini Rasulullah SAW ketika dibawa paman beliau, ayahandanya ayahanda Imam Ali karamallahu wajhah. Nah, ternyata beliau berteduh di pohon itu. Dan sampai sekarang pohon itu masih hidup, yang disebut dengan pohon sahabat. Nah, di mana andaknya ini? Di Jordan. Nah, jangannya andaknya ini di bati-bati, ulakan kita. Nah, masuk ke buah pohonnya itu gratis. Tulaknya ini nang bayar. Nah, kita alhamdulillah ulun semua keluarga, maksud ulun keluarga ulun, bini, anak, nah, alhamdulillah sudah masuk ke bawah pohon itu. Mudah-mudahan pian pun juga kelak akan mengikutinya. Jadi perlu kita masuk ke negeri Syam itu. Karena nabi-nabi itu kada diangkat menjadi rasul kalau kada masuk ke negeri Syam tadi. Nah, ini guru ini nama ijazahkan hadis ini, kata Imam Nawawi Al-Bantani,
pun asalnya dari Syam. Kemudian beliau ini pindah ke Madinah. Nah, sampai beliau wafat, Syekh Muhammad Khatib ini. Nah, jadi kubur Sidin ini di Baqi. Tapi mazhab beliau Ahmad bin Hanbal, Al-Madani, Al-Hambali. Nah, Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Berbeda ini. Imam Syafi'i ini berjamaah itu sunat muakkad. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini rukun. Jadi bilangnya kada berjamaah, sembahyangnya kada sah. Nah, ini berbeda pendapat, kada katulahan Ahmad bin Hanbal. Maka berbeda ini lawan gurunya. Malah gurunya menyatakan ini adalah sunat muakkad. Kecuali sembahyang Jumat. Karena sembahyang Jumat ini fardhu ain. Nah, ini Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal kada setiap sembahyang 5 waktu. Kada dan memadaan katulahan. Nah, di era akhir zaman fitnah ini sedikit je kita ini kada sama loh paguruan kepada kadang lain katulahan. Nah, Imam Syafi'i pun berbeda lawan guru Sidin. Siapa guru Sidin? Imam Malik. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jadi kada jadi masalah perbedaan ini. Karena ikhtilafu ummati rahmat. Asal jangan berbeda i'tikad saja. Nah, kalau berbeda i'tikad itu akan menyeret kepada kekafiran. Kalau urusan furu'iyah, urusan fikih kada jadi masalah berbeda pendapat. Khasiin wa khasiat rahimakumullah. Beliau ini adalah anaknya Utsman. Anak Abbas, anak Utsman. An masyaikhihi, sampai dari guru-guru si Utsman ini tadi, muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai kepada sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, di mana Rasulullah ini meriwayatkan ini hadis dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi langsung Allah yang berfirman didengar oleh Nabi. Nah, ini hadis qudsi ngarannya. Nah, kadang melalui malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril Allah berfirman, itu yang dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Ini jadi langsung dari Allah ini. Bersambung, kita pun setelah dari Muhammad Khatib ini tadi, nah dari Imam Nawawi Bantan. Imam Nawawi Bantan, dari kemana pulang sambungan kita? Nah, sambungan kita ke Mukhtar At-Tarid misalnya. Mukhtar At-Tarid kemana pulang? Nah, ke Syekh Ahyad Al-Buguri. Syekh Ahyad Al-Buguri kemana pulang? Nah, kepada Syekh Al-Hajj Muhammad Sya'rani Arif misalnya. Syekh Muhammad Sya'rani Arif kepada siapa pulang? Nah, kepada Syekh Husin Dahlan. Husin Dahlan kepada siapa pulang? Kepada guru kita Muhammad Syukri. Nah, hanya ke kita. Nah, minta. Jadi ini bersambung di sini sampai kepada Allah. Masya Allah. Jadi pian-pian yang hadir di pengajian ini ada memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh dikatakan kita menjadi ahlullah bintangan ini. Masa lawan keluarga Tuhan menghukum kita? Masa kita lawan keluarga menjauhi? Nah, demikian. Mudahan kita bertahan selamat. Cuman bilanya tak tulis, bilanya kana kada luput, bilanya luput kada
kada kana ya nak kayak pohon sahabi tadi amunnya kada nabi kada akun biar lalunya kada akun memandang. Nah sama aja juga kayak pengajian ini biar parak amunnya kada kana luput. Nah, padahal ini jelas sanatnya, jelas kitabnya. Tapi ngaran luput kada kana. No dari Tuhan. Lalu qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Untungnya kita dikiau Tuhan hambanya. Ini aja sudah kita belajar ini malam nah. Ini aja sudah kita ikuti yang paling kita syukuri. Malam hari ini kita dipanggil Allah sebagai hambanya. Ya ibadi. Kenapa jadi malam ini kita dipanggil Allah sebagai hambanya? Kita hadir saat ini. Mendengarkan firman Allah ini. Dan ini hadis bersambung sampai kepada Habibuna Maulana Muhammad SAW. Rasulullah menyambungkan kita kepada Allah. Ini aja udah nah. Berarti kita imbang habis pengajian ini nah. Boleh kita sombong, kita menyembuhkan Allahnya, bukan menyembuhkan diri. Hamba siapa gerang aku nih? Aku nih hamba Allah. Pian di Banjarbaru nih aja padahal jauh benar anu darahnya hubungannya. Siapa gerang kan dia? Aku Mamarina, pintangan Mamarina kawan wali kota. Oh, pintangan Mamarina kawan juga kali. Ya, tunggu Pak Iyainya di kantor Samsat situ. Apalagi kita saat ini jadi kita imbah ini kayaknya sampai yang subuh minta kirakan Tuhan sebagai siapa sampai yang subuh ini sebagai orang yang pernah dipanggil oleh Allah ya ibah cuman belinya luput ya nggak ada turun ini lain yang uzur itu lain pulang uzur bang puasa gini amun uzur kada dituntut untuk puasa. Mudahan nikmat ini jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jar Tuhan lawan kita berataan? Inni haramtu zulma ala nafsi. Nah, ingatakan ini nah. Ini kita sebagai hamba Allah sudah. Aku ujar Tuhan mengharamkan kezaliman atas zatku. Jadi malam ini kita sudah menetapkan apapun pahitnya hidup kita. Jangan kita menganggap ini kezaliman Tuhan lawan kita. Tuhan kada pernah menzalim kita. Dalam surah Kahfi juga Al-Qur'anul Karim menjelaskan wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah kada menzalim siapapun dari hambanya ini. Jadi apa yang terjadi lawan kita ini bukan kezaliman Allah. Kalau misalnya pian sampai hari ini nah penyakit berobat nang larang udah, nang murah sudahnya. Ka dokter umum sudah, ka dokter spesialis sudah, jauh nang ampih malah bebanget. Jangan anggap itu zalim Allah. Karena Allah sudah mengharamkan kezaliman lawan zatnya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan ini, baik kita dalam diri ini atau di luar dari diri kita, semua adalah rahmat, semua adalah keadilan, semua adalah anugerah, semua adalah karimnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi Allah ini nah hidayah dan taufik dan kita dapat ilmu yang manfaat sehingga kita menjalani sisa kehidupan ini berada di atas kedamaian, berada di atas kelapangan, berada di atas ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kayaknya pian umut-umut main napa aja Allah ni jar disubalah tu jar diberi Tuhan rezeki nang luas. Aku napa jadi kada ajin jalim Allah nih. Nah, itu kada mengaji lagi tu. Kada zalim Allah itu pas gigi harwannya lawan pian. Ada mutasolusi. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Karim, Maha Musawwir. Nang sidin membentuk alam semesta ini kada pernah membentuk dengan contoh. Ini luar biasa. Amun kita kan bisa, kenapa jadi kamu jadi kawan mau ulah itu tuh. Aku jar mencontoh anu. Kita kada kawa ini kada mencontoh Allah tanpa contoh.
Karena Allah musawwir. Bagaimana kalau kita memandang tubuh ini? Allah, kadang-kadang kita membayar sedikit aja kita ini nah takahiga andakan hidung di muka kita nih. Kada nyaman sama sekali, tak ada tak sininya nah hidung kita. Betuhuk kita operasi supaya tak sini. Sabilah aja na bulu di tadinya kita ditumbuhkan Tuhan di luangnya. Kayak apa pinta siksanya asa ada samut saja di dalam. Allah kita ini luar biasa. Dan harga mati ujar Allah bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas zatnya. Makanya ujar Tuhan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku pun juga menjadikan karena aku sudah memulai kada zalim, maka aku pun mengharamkan lawan kalian wahai hamba-hambaku, jangan lagi saling menzalim. Kita nih hamba Allah, kalau sudah nih jangan lagi kita nih jadi orang yang menzalim. Karena orang zalim ini dalam kitab dalam kitab bukan Safwatut Tafasir, ada kitab As-Safwah juga ngarannya nih Ibnu Jauzi mengarangnya itu. Orang nang zalim sama si ani zalim. Si zalim ini kada mati kena kecuali dizalim oleh si B pula. Pokoknya si penzalim ini kada akan mati dulu sampai menemukan orang lain menzalimnya. Kalau si penzalim ini kada taubat. Jangan kita di atas bumi ini, amun kita ada menzalim orang lain tanpa taubat, kita kada mati kecuali kita bertemuan dengan orang yang menzalim kita pula. Jadi kita mati dalam keadaan zalim, orang yang menzalim ini pun kelak akan mati dalam keadaan menzalim. Ini sudah peraturannya. Jangan berjaliman kita. Bakalah-kalah aja. Mengaran hidup ini pasti kada mau kita ini sempurna. Tapi jangan sampai kita ini menjadi pelaku kezaliman. Jangan sampai. Nah, haram kalinya jar Tuhan. Nah, kayak salawat juga. Imba aku jar Tuhan bersalawat, maka orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah. Nah, artinya bila orang itu sudah ada melakukan kezaliman, berarti dia sudah keluar dari lingkaran hamba Allah. Jadi amun pian hendak melihat hamba syaitan, lihati orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman ini bukan berarti datang-datang menampar orang, kada. Bila berjualan, pian berjualan bertimbangan, orang ikat timbangan, zalim itu. Bilnya pian berjualan jorong asli kah ini nomor 2-nya aja. Nomor 2 tuh ya ada asli. Bapak padah kada asli, apa? Nomor 2-nya aja berarti sampai 10 adalah. Atau kita padakan asli ini jar, asli dustanya, zalim itu. Baju jahit pulang. Tuntung tanggal berapa? Tanggal 15 ambil aja. Dilimpati orang 3 hari. 16, 17, 18. Tanggal 19 orang mengambil. Sekali datang ada tuntung. Itu aman kada minta ridha itu zalim. Itu ada kayak nang datang kita ini kan lawan pemerintah aja nang menuduh korupsi, nepotisme, apalagi sebutinnya tuh polusi, ngapa-ngapakah polusi, tuh udara polusi itu lah. Kita gini kadang-kadang ngajar tukang jahit kada kawa aku nah, banyak bener aku nah udah jahitan kada kawa. Ayo berapa garang salambar? Biasanya aku salambar ini 150 bang. Ayo jangan 2,5 aku memberikan. Untung akan isok juga. Nah tukang jahit kan ini juga mengambil. Nah itu korupsi juga ngarannya.
Memandir pemerintah pak iyanya, seorang pak iyanya maksudnya pada pemerintah. Zalim juga. Nah mestinya mengambil ini, nang mestinya kita jam 10 udah guring. Karena kita mengambil hak menentukan, nah kita sitai, kita tak jam 3. Begawian lembur ngarannya, ada jadi masalah. Mudah-mudahan kita nih dapat rahmatnya Allah. Maka tanah orang Banjar, makin naik zalim itu. Kada mati pokoknya, kecuali datang pula hamba Allah yang lain menjalimnya. Maka ini macam-macam kita akhir zaman nih. Berdoliman, berfitnahan, katuju membuka aib orang. Maka matian karena kita berataan. Matian karena adanya sampai 2100 bang. Haram lah mudahan. Fala tadzalamu. Ini musyarakah bainal isnain dalam ilmu syaraf. Jangan saling menzalim. Kenapa Nabi Tuhan menggunakan kalimat fala tadzalamu? Hidup kita ini pasti ada yang menzalim, tapi kita jangan umpat menzalim orang itu. Jangan membalas. Amun membalas sama ngarenya uangnya. Biarnya kita udah dizalim orang. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala melibat lisan Rasulnya, ittaqu da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang terzalim jam Nabi. Kenapa? Karena doa orang yang terzalim ini mustajabatun, dikabulkan Allah walau kana kafira, walaupun yang berdoa ini orang kafir. Tapi si kafir ini dizalim orang, lalu ia berdoa, walau ia berdoa kalah patung, tetapi hakikatnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kabul doanya. Jadi orang yang dizalim ini diam pada siang hari, tapi malam dia menitiskan air mata. Titisan air matanya itu menjadi granat dalam kehidupan orang yang menzalim. Hati kita nih. Karena orang yang menzalim itu langsung berhadapan dengan Allah yang Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Dzul Jalali wal Ikram. Dan selamatan kita berada. Kan kadang-kadang kita ini merasa punya kuasa, sangat hendak. Ya kalau tak merasa punya kuasa, Pak. Merasa berduit bangsa orang. Nang antik lagi udah ada berduit, jalim pula. Ini sekalinya fala tadzalamu, jangan saling berjalim-jalim. Ya ibadi, ujar Tuhan pulang. Wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu tersesat. Jadi hakikatnya kita ini tersesat berataan. Sesat kita ini berataan. Illa man hadaituhu. Kecuali ketika kita ada di majelis ta'lim seperti ini karena andil Allah Al-Hadi. Jangan jumawa juga kita. Jangan bingung juga orang yang di luar dari diri kita. Kenapa inya tuh minak ada kekaruan terus hidupnya. Inya memang hakikatnya inya dan kita balon. Kecuali Allah yang memutuskan hidayah kepada kita. Nah lalu kita alhamdulillah dapat hidayah Allah. Kemudian masa lalu nah itu sudah ya dosa kita pandir lagi. Nang kakinian kita nih nah Masya Allah. Terima kasih benar ini lawan Tuhan. Terima kasih benar. Berapa banyak orang yang di luar sana makin batuha, makin benyanyuk. Tetapi memang hakikatnya dalun. Memang semua kita ini adalah orang yang tersesat. Nang memberi petunjuk itu kecuali aku, ujar Tuhan. Burung itu kan ada bisi kepintaran. Burung ada bisi kepintaran. Karena pengen tarabang ke situ, itu Allah di dalamnya memberi hidayah. Jakanya kada Allah burung itu kalau papakan matian.
Kita nang diberi Tuhan akalnya jadi banyak lucu. Berapa banyak kita nang tagulung berusaha udah. Nang di dalam secara ilmu ekonomi kita, ilmu kepintaran kita, amun kaini kita kayaknya berhasil. Buktinya jangankan berhasil, jangan modalnya, jangan berujung modalnya ada lagi sampai terjual selawar singkat. Ada sedikit nih, memang balun kita nih. Nah itulah kenapa kita sembahyang, meminta bujur-bujur lawan Tuhan, jangan asal membaca. Ihdinas siratal, duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wah ini bujur-bujur amun yak ada Tuhan nama beri petunjuk sasat kita nih. Makin katuha makin benyanyok, makin katuha makin tapuntal. Lagi berduit tapuntal, udah ada berduit tapulilit. Tuhan gak ada umpat andil di situ. Nah, kenapa Tuhan gak ada umpat andil? Bukan zalim nampak mulaan tadi. Pasti sebabnya salah kita. Salah kita nih. Makanya kita doa kunut. Ya kalau toh harus ada Allahumma hdina biman hadai. Jangan asal berucap, bujur-bujur. Amun disasetakan Tuhan yang kada maksudnya kada digandeng Tuhan lawan hidayahnya. Biasa hidup kita nih. Lupet terus hidup kita. Ada gampangan. Jangan jumawa dia nang hadir nang ini nih. Ini karena Allah memberi hidayah. Karena Allah hendak menampayakan bahwa pian cagar diberi Allah surga. Karena orang yang masuk ke dalam majlis taklim mujar Nabi adalah raudah min riyadil. Masa orang yang di alam dunia dimasukkan Tuhan ke dalam raudah min riyadil jannah, di akhirat kada lain Allah itu. Nah, jadi kita bila malam Sabtu turunan siapa ada lapah aku jet. Mesti tuntunan sinetron tuh, Pak. Aku kayak ini jenang tua siapa nama menjawil pian nang Tuhan itu. Berpikir orang siapa hendak memperkosa nang umur 60 nih itu. Alasan aja. Alasan ini memang menuntut ilmu ini sulit karena pahalanya lebih abdal dari 1000 rakaat sampai yang sunat. Pian tuh sampai yang sunat 1000 rakaat sulit tuh lebih sulit datang ke majelis taklim ini macam-macam alasan. Nang 2 rakaat subuh aja gini luar biasa batang gigihan. Bingung malaikat. Kenapa? Kutulis ya malaikat sampai yang duha ini ketiba kunut. Kutulis sampai yang subuh katanya sampai yang duha waktunya. Malaikat aja bingung. Namang gawi bang, ya nah hidupnya bingung terus yang malam tuh. Gara-gara menggawi kelakuan nang membingungkan. Tapi tetap hakikatnya kullukum balun. Sabaratan kita ada pasisa. Sasat pada hakikatnya. Terima kasih benar ya Allah kita nih. Karena ya kalau alhamdulillah nang wayah ini nih menambah hari itu bang hakikat kita. Sembahyang kada itu Pak, ini belum disentuh hidayah Tuhan. Puasa Ramadan kada. Nah, maka tahu aja bila orang kada puasa Ramadan, Nabi ini kada kau memberi syafaat. Ditangati malaikat. Itu dalam satu riwayat. Ada seekor umak di padang mahsyar, datang Nabi hendak mengangkat ujar malaikat, jangan Rasulullah. Ini konstitusinya ada. Napa jar Nabi? Orang nak ada puasa Ramadan tidak tersentuh syafaat engkau. Nabi umpah konstitusi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni itu konstitusi. Ini mana paham di konstitusi ini enggak? Ada kawa.
Sama orang nama amalkan surat Tabarak saben malam, ada konstitusinya itu. Apa? Ada ditanya Munkar Nakir. Biar kayak apa? Malaikat Munkar Nakir paling paham tentang konstitusi. Biar malaikat Munkar Nakir bolehkan kita. Nah, pakar ujar Nakir, ujar Nakir, ujar Munkar kira konstitusinya ada. Orang saben malam mau baca Tabarak steril dari pertanyaan kita. Bolehkan ujar Munkar Nakir kita. Nang saben malam amun nang wayah nang kalanggar aja, bila kata kalanggar kada membaca itu sangkut tetap dan dapat rahmat Allah. Ini minggu kaina perayaan ke kita dan perayaan leh. Nah, minggu kaina perayaan karena ada kita menghargai ada mi'ratan nih di masjid. Nah, karena nang hadir ini di joroknya. Kita kan udah boleh bakal kalahan. Nah, jadi biar aja karena mungkin lawan haulan juga. Cuman perlu diingat lah, Nabi bersabda riwayat Imam Tabrani, mautul alim musibatun la tujbaru. Itu hadis Nabi ada itu rawahu Tabrani. Orang alim yang meninggal itu adalah musibah yang kada kawal lagi diganti. Orang nih alim meninggal itu kada kau diganti lagi. Sama kayak kita bersepuluh bang kawanan ada saikum kawan yang rame matinya ada gantiannya lagi. Biar kayak apa kita mencari kawan ke lain ada sama pokoknya lawan kawan itu kayak apa aja. Nah, kematian orang alim ini adalah musibatun la tujbaru wa sulmatun la tusaddu, rungkang nang kada kawa. Sama ini ditambal juga rungkang. Ini berlubang misalnya lah, ada lagi juga tambalannya. Wa najmun tu bisa bintang nang dihapus. Oh, ini amun bubuhan pelayaran ini ada bintang itu menjadi kumpas supaya jangan di laut itu sesat. Nah, ini bintang itu akan dihapus. Ujar Nabi, wa ma tak apa wa mautu qaumin aisaru indallah min mautil alim. Mati orang sekampungan itu biasa di hadapan Allah dibanding saikum orang alim meninggal. Makanya ada sabda Nabi yang lain, orang yang kematian orang alim itu adalah munafik. Nah, kita mahaul ini mengenang wafat. Masa kita bergembira? Apalagi sampai menyambat asal ada layak kau haulan ini. Nah itu kenapa jadi Nabi ini kada ada peringatan wafatnya? Karena Rasulullah SAW itu yang diperingati itu adalah maulidnya. Maulidnya adalah hari yang kita harus sukacita. Masa anak lahir kita sedih? Kenapa ikan mau jadi sedih anak itu lahir? Kan jadi anaknya lain, cocok aja sidin sedih. Lain anak sidin bersimbung menyak. Nah ini harus berbeda. Orang yang bergembira tidak merasakan kesedihan wafatnya seorang yang alim itu munafik. Ini konstitusi. Di era sekarang maulidnya Nabi kada tapi rami hati. Wafatnya orang alim. Kenapa kita merasa asa hari raya? Bukan berarti kada boleh aulan itu. Nah, ini omong salah menangkap ini jadi fitnah ulunnya. No jerat dia nak ada katujuh haulan abah guru. Nah, siapa nak ada katujuh abah guru? Rumah ulun di gang hijrah. Berbeda inilah hati-hati nih. Apalagi bocah kasih hari raya jeraku haulan nih. Menggembirakan kematian wafatnya orang alim. Makanya orang-orang Syiah itu, walaupun orang Syiah ini sesat, orang Syiah sesat. Kalau ada di sini nih ajaran Syiah, tulak habis-habisan kita. Sampai ini Sayyidina Husain itu apa? Saking sedihnya inya, ada pintar sama sekali ini, awaknya dilukainya, haluluannya menangis. Memang ini memperingati wafatnya seorang kekasih hati.
Sampai Sayyidina Umar karena tidak ada kemunafikan ketika itu, hilang akal dalam tanda kutip. Siapa jadi Sayyidina Umar memandangkan Nabi wafat? Aku memanggilnya kepalanya. Untung Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa menyisai. Wa ma Muhammadun illa rasul. Hanya sadar sedikit. Makanya adalah peringatan wafatnya Rasulullah. Kada kau diperingati ini. Nah, jadi berbeda kita. Tetap kita rayakan haulan, tapi jangan sampai ada di dalam jiwa ini asa hari raya. Berarti itu adalah kemunafikan yang sesungguhnya. Ini amun kada dipadahkan terus-terusan enak ini. Nah, maulidan memang kita harus, karena ini adalah kegembiraan yang sangat. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Makanya dibaca manakibnya orang wafat ini supaya kita terhibur. Nah, beliau punya karamat seperti ini. Beliau lahir hari ini, wafat tanggal sekian, masa hidupnya sekian-sekian, perjalanannya demikian, supaya kita mengikuti jejak mereka itu. Sinul khasiat rahimahumullah. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Sesat kalinya kita, ya Allah. Nah, terima kasih pulang kita nih. Nah, alhamdulillah dapat petunjuk. Membahari itu sudah kita. Kada bakal kamben lah. Wah, ini udah kayak dapat petunjuk nyupang bakal kamben. Nah, bejar kawan pina baju syar'i terus nih. Aku behuben kan biar aja dulu, kada jadi masalah itu. Baik juga sidin behuben yang anu kada singkat kambenan tarosan. Enggak ada apa-apa dulu. Karena fikih ini, dakwah ini ada dakwah itu apa? Ada dakwah hukmiyah. Ini ada dakwah ini adalah dakwah nang kada masalah dakwah hukmiyah kada, yaitu dakwah napa? Dakwah tarbiyah, dakwah pendidikan. Ada nih mendidik saja, bukan berarti kayak itu hukumnya ada. Nah, kayak anak kita nih, aku jangan anak anu bae tahun ini puasa lah. Wah, yun nak kayak alhamdulillah, tapi bayulun puasa setengah harian aja. Bukan apa-apa nak kayak jam 12 kan ikan buka aja. Boleh aja itu dakwah itu karena jangan puasa datang di mana ikan? Puasa tuh mulai terbit fajar sadik sampai tinggal matahari itu ada puasa sampai ke Tuhan ada puasanya. Jangan kayak di kampung kita nih orangnya. Biasa itu ayo. Ada emang selalu singkat. Biarkan dulu ingat. Yang pentingnya aku turun dulu ke pengajian. Seiring waktu kayaknya hanyar bujur-bujur dakwah menghukum. Kamu langsung ikam dari jangan besar singkat adalah haram. Sandal ditawakannya ke kepala kita. Nah ini yang terjadi oleh ulama-ulama Tuhan kita di sini. Dilihatkan sidin aja, tapi sidin lawan hati yang paling abdal mendoakan dannya dapat hidayah, dannya dapat petunjuk. Ini kalau ada didatangi ke rumah, ikam kayak itu tuh galian haram lah, jangan anu lagi lah. Mau benar ikam nih, ini hadis nabinya ini. Nah jadi ini aku udah tahu urusan di hadis nabi, aku nang tahunya betampar dulu kita. Ya nampang ulu sing buka kada ingat lagi masang sandal dari mato tuh. Jangan seperti itu hidup ini. Kita ini model kayak apakah? Kayak mabuk agama ada juga di era ini. Sehingga wa malam yahkum bima anzalallah, maka dua hal. Paulaika humul fasiqun, ada paulaika humul kafirun. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Becatur, dah haram ada, jangan ada permainan, jangan dobrak-abrik di perundaan. Biar hanya cerita. Biar padang becatur barang dulunya berdua situ kan mencupit. Nah, itu anunya. Jadi tetap aja kita cari.
Karena man ra'a minkum mungkaran itu falyughayyirhu, rubah bukan hancurkan. Kalimat gayyara itu merubah, bukan menghancurkan. Mengatakan ini hadis Nabi. Nah, wayah ini hendak dimusnahkan, bakar warungnya, bakar tempat judinya, coba akan bakar kampung seorang nanti bakar akhirnya. Memang rubah. Sayyidina Umar kada pernah membakar, kada pernah menghancur gereja. Sudah rubah gereja itu menjadi masjid, selesai. Kalah pulang ke Islam, dirubahnya pulang ke ayo. Mudah-mudahan kita ini semakin cerdas dalam beragama. Malih ilaman hadaitu pastahduni, ujar Nabi, cari-cari hidayahku oleh kalian. Uhdikum, aku pasti memberi kalian hidayah. Pastahduni, mintalah kalian wahai hambaku akan hidayahku. Sin itu ditalab, ya cari-cari hidayah. Nah, ya kita ini amun hakun mencari-cari hidayah Tuhan. Di mana hidayah Tuhan andaknya yuk? Di pengajian hidayah Tuhan. Jangan mencari kapal unjunan. Sampai kiamat kada betamun hidayah Tuhan, amun alu hidayah ada. Pastahduni, cari-cari hidayahku ni jar Tuhan. Ku berikan, aku jar Tuhan kada pamalar hidayah. Asal pastahduni, kita hakun mencari-cari hidayah ini. Aja orang nambakasnya durhaka lawan kawitan, mewani lawan kawitan, bawa aja anak itu ke pengajian dengan sendirinya kayaknya dapat hidayah Tuhan, hatinya lembut, hatinya kayaknya akan menjadi orang nang lunak. Ini makin kasarnya lawan kita, makin kada kita bawa untuk mencari hidayah Allah. Apa ada kasarun ala kasarin. Bini kita nang asalnya nang pina bilang liwar sadisnya, bawa ke pengajian lambat laun enak baragat jadi bulik bisa bidang motor. Laki kita mintu jua sama aja pastahduni. Nah, pastahduni liwat apakah misalnya, ayo abahnya nak ke masjid kan pian hari Jumat nih, nggih, aku ke masjid. Nah, buat takan dalam masjid kan abahnya lah duitku nih nah 2000. Apalagi di bulan Rajab ini nah, penting benar sedekah di bulan Rajab. Buat takan. Nah, terpaksa nang laki ke dalam masjid. Andai kata dia paman pentol dia sambayang membuat barang kagak dengan bini ke dalam masjid, pintangan membuat barangnya masuk dulu. Pastahduni. Nah, kita cari-cari pastahduni biar kita paning kepala, burit rasa panas, pastahduni baca Yasin, baca aja Quran karena liwat bacaan qiraatul Quran, liwat kita jangan menghadang bisa dulu. Untuk kita nang ada bisa tetap berpahala. Orang yang sudah bisa misalnya membaca alar itu kan bakal ada berpahala. Amun nang inyak ada bisa nang ini tetap berpahala pintangan memandangnya barang walau bacaannya alarnya. Karena papa jangan dikarasin juga. Cuma mencari hidayah Allah biar dulu di situ. Mudahan dipahami oleh Allah. Nah, amun kita nih pangulir mencari-cari hidayah Allah sampai ke mati kada dapat hidayah Tuhan. Jar Allah ini nah lewat hadis kursi. Nah, jadi Imam Nawawi ini luar biasa sedang mencariakan hadis nang ini nah supaya jar sedang dapat berkahnya tahun kita. Kita tersadarkan sekali ini nah kada ada hadiah cuma-cuma hidayah Allah ini. Kita nang pastahduni dulu mencari-cari hidayah Tuhan ini. Liwat bakawan ka dahulu kawan 10 mengbilang ke 7. Kawan ka 7 yo. Pembatuan ka tutup pang dele. Nah, kurangi betujuh nang itu, kurangi 5, 3 aja lagi. Nah, nang 5-nya nang ke 7 ka pengajian, tulak kita kawan nih. WA-nya kita hapus sudah. Nah, ini pastahduni tadi mencari-cari hidayah Allah. Allah langsung dikum otomatis akan memberi hidayah kepada kalian. Jangan nang bilang bakal kacak pindong kita memadai anak ikam nikah ini kada akan dapat ini sementara ini kada dibawa untuk mencari-cari hidayah Allah.
Iya, orang bahari macal kayak apa aja dibawa kalah tuan guru. Pintangan inya kada cangang lawan tuan guru. Tuan gurunya barang cangang kamu hanya. Karena di situ bisa dapat rahmatnya Allah. Ada ini kawitannya, tautan naik kalau tuan guru. Ada apa nih entah? Apalagi anak. Aku jadi di luar-luar aja, jadi dalam motor aja, ikan aja umanya nang ke rumah. Model takutan dah. Maka nadratun ila wajil alim ahabu ilayya min ibadati salatin qiyamiha wa siyamiha. Cangang kepada wajah orang alim itu lebih aku cintai jar Nabi dari beribadah setahunan full malam tahajud, full siang puasa. Memandang ya nyari ini. Ya orang bahari ini pian dia kadang doktorandus kada orang bahari. Jadi, emang kayak kita nih beretan kawitan kita nah. Anu kan kita. Kadang-kadang kawitan kita nang di sini ada nang SD kada tamat. Jadi, karena ini masa kita nang berpendidikan dengan rupa ini. Berapa kuyan bani udah kawitan menjualkan supaya kita jadi nang seperti ini. Maka kada kau mencetak anak kita lebih dari kita. Ini ada apa kita? Ini yang harus kita renungkan. Mungkin kita ini kada pas tahduni. Ada kayak kawitan-kawitan kita. Kawitan-kawitan kita berusaha mencari-cari hidayah Allah ini. Karena dengan mencari-cari itu pasti Allah unjuk hidayah ini. Nah, yuk kita malam Sabtu ini nah di Karubuti ini nah. Tampulu. Ini lain yasinan, pulang yasinan aku jalan kai turun aku kada umpat anggota Bang Jerhan ada aja alasannya. Nang ini kada ada urusan yasinan, babayar kada pulang. Cuma malam aku jar kuap-kuap jarmu kayak pangguringan benar. Coba pangpian kada tulak manang juga guring galing-galing juga diranjang. Aku takutkan jar menang umur 60 nih itu siapa aku meragat. Alasan aja. Ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hambaku setiap kalian itu hakikatnya lapar. Jadi jangan bingung kita nih. Nah dalam kedokteran kanker itunya bisa mati. Kanker ini bilanya asupan di dalam parut lilit kita ini kada ada lagi makanan kosong. Nya kada kawa diut punya kanker itu mati. Makanya kebanyakan orang yang pemuasa itu jarang diserang oleh kanker. Kanker penyakit amun kantung karing itu lain bulang itu. Lain bulang. Kan ya kita ini minimal bulan Ramadan karena kita puasaan kita parah dan nih rame bulan Ramadan kita kumpulan ya kalau ibadah orang Banjar ini yang paling tepat waktu adalah buka puasa. Selain pada itu ada yang tepat waktunya. Jarang nama hadangi membicarakan atas, jarang. Ini hanya mulai jar kakaknya gini dulu tulak kita jarang. Yang paling tepat waktu sebutin gemang alhamdulillah gua. Mahadang ya Allah. Mahadang tepat waktu dari emang bahaya berbunyi hanging ya sudah saya cakil tong habis. Insyaallah luar biasa. Ja'iun lapar. Illa nah kayaknya andai kata kita menghadapi sakaratul maut nih. Kada panik kita. Hakikat kita sudah lapar ini. Kenapa? Piannya adalah pusang lagi lah memikirkan kenapa aja aku jadi bebuntut. Ada panik lagi. Tahu aja kita nih lelakian udah. Kenapa nanti panik kan? Bibinian kayak itu juga. Kenapa aja aku nih kadang ngalihnya bakanih berdiri gitu misalnya. Tahu aja udah kada perlu panik lagi juga. Sama ini nah, andai kata kayaknya kita ditemui lapar ketika sakaratul maut kita kada panik. Memang hakikatnya demikian. Ja'iun. Nah, lalu kenapa kadang-kadang kita hilang lapar ini? Habis besukan nasi kuning. Iwakin talo bertambah kepala haruan. Oh, ini kombinasi ngarannya. Mana haruan, mana hintalo. No, marigo illa man at'amtuhu. Kecuali orang itu yang aku beri makan. Jadi pada hakikatnya yang memberi makan itu siapa? Allah. Makanya doa makan apa ya? Allah mabarik lana fima
razak tak. Nah, razak taknya itu kembali ke Allah. Nang memberi makanan ini napian done. Allah barik lana fima razaqtana. Urusan makan aja kita saking takutannya lawan neraka, maka makan urusannya nih. Wakina, oh luar biasa itu. Urusan makan gitu, jatuh takutan kita. Kenapa gara? Karena apabila nang dimakan ini haram, ululah min nabata min haram pannaru, maka kita sterilakan, minimal kita serang lewat doa itu. Kalau masalah ini haram, masalah ini subhat, itu kita serahkan kepada Allah. Intinya sebelum kita memakan ini, kita berlindung dari Allah. Dari apa? Ajab api neraka. Berapa puluh tahun kita dimakan, nggak ada dosa membaca doa gitu. Kita carian ada orangnya nih. Itu bang tadi, makanya supaya menyadarkan kita ketika kita makan ini, nah pastatrimuni utimkum, cari-cari ya Tuhan makanan itu, aku beri makan. Dicari-cari, ada kawapang kita membuat ke dalam berunggang hanau, mahadang Tuhan memberi makan nih, dimakan hulat, bener ya? Nah, ya kalau buktinya amun hendak nyaman makan paham pun di binian tuh. Terpaksa balapah dulu ke pasar tuh. Mencari ulat bentilong. Di pais kah ulat bentilong nih atau kayak apa kah? Nah, ini tak keliling nih. Di orang habis musimnya udah ini pada tahun kaina. Wah, jar barangnya udah jamur tiram barang aja. Nah, mencari pulang di mana berjual di situ. Hendak nyaman. Makanya ujar Quran, ujar Nabi, ujar Allah lewat hadis kursi, fastat'imuni. Cari-cari atau minta oleh kalian kepadaku. Ut'imkum, aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Setiap kalian ini adalah telanjang. Adalah nang lahir tuh membawa sagulungan kayu besi kain katon. Adalah belahir itu tong ada keluaran dua kain sasirangan umpatan ke anak ada telanjang beretaan. Kembali kena pun kita dalam keadaan telanjang. Kain kapan itu orang beneran. Makanya ujar ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Pastaksuni aksukum. Maka ujar Tuhan, cari-carilah, pintalah kalian kepadaku akan pakaian itu, maka aku akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Masya Allah. Wahai hamba-hambaku, bahwasanya kalian ini bersalah waktu malam dan waktu siang. Kada ada peng kita ini kada salah. Kada ada. Ini jar Tuhan lah. Jangan pindah pada suci. Makanya amun kita sambayang duduk antara dua sujud, pamulaan yang kita pinta rabik firli, baik sambayang siang, baik sambayang malam. Kenapa? Karena kita ini siang punya dosa, malam pun punya dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ujar Tuhan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi jangan khawatir kita, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, sepenuh langit dan bumi dosa kita tidak akan pernah merubah Allah itu sebagai Ghafur. Allah ada berubah Ghafurnya, Allah ada berubah Ghafarnya, Allah ada berubah tawabnya. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, tinggal lagi kita pastaghfiruni, pintalah, cari-cari oleh kalian ampunanku. Nah, ya kita ini mencari-cari ampunan Allah lewat pengajian. Kenapa gerang? Aghfir lakum, aku pasti akan mengampuni dosa kalian. Ya ibadi, wallahu a'lam. Bagaimana pulang pembicaraan selanjutnya ini? Ini akan kita bicarakan setengah bulan yang akan datang.
Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi diumumkanlah